ada kopi, ada susu. Jadi terkadang hidup itu penuh warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Ruang Belajar edisi Ngobat. Masih seperti biasa, pada edisi Ngobat kali ini saya ditemani sama teman kita, yaitu Kang Asdar. Tidak asing mungkin bagi kawan-kawan yang sudah pernah menonton video-video dari Ruang Belajar, ada Kang Asdar gitu. Izin ngerokok bang ya? Oke, silahkan kita santuy karena kita edisi Ngobat, yaitu ngopi bari talking santuy gitu ya. Tentunya ada kopi, ada susu. Jadi Terkadang hidup itu penuh warna. nah, seperti biasa kita santuy saja. Kita ngobrol-ngobrol ringan. Nah, kesibukan apa nih, Kang? Kapan? Kesibukan sekarang gitu apa? Alhamdulillah kesibukan sekarang yang menikmati hidup aja, menikmati masa muda untuk berjuang dan berproses. Ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat terus. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan abang juga sehat lah. Amin. Dan kawan-kawan juga sehat-sehat terus di rumah. Dan sekarang lagi sibuk mengejar cita-cita, berproses terus. Iya, berproses. Karena sebagian daripada kesuksesan itu adalah proses. Proses itu merupakan bagian daripada kesuksesan ataupun keberhasilan. Arti dari proses menurut Bang Asdar? Proses itu langkah demi langkah yang kita pijam. Sesuatu yang kita lakukan bertahap demi bertahap sampai menemukan hasil yang kita inginkan, itu proses namanya. Kalau prinsip saya ya, dalam artian perspektif saya gitu. Tapi kan kadangkala kalau misalkan kita ngobrol mengenai proses gitu, ketika seseorang sudah berproses dengan sekian lama, tapi apalah daya ketika sudah berproses tapi hasilnya itu nihil gitu. Nah, itu gimana menanggapi sebuah proses? Kan tadi kan tadi menurut Bang Asdar ini proses itu merupakan sebuah tahap demi tahap untuk dilalui menuju kesuksesan. Sedangkan proses tahap demi tahapnya itu sudah dilewati, akan tetapi pada hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di dalam proses itu sendiri. Nah gini sebetulnya, kalau kita berbicara terkait konteks Islam ataupun konteks agama, kan bukan hanya sebatas kita berproses saja, ada takdir Tuhan ataupun ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada qada dan qadar, ada ketentuan dan sebagainya gitu. Nah, jadi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan itu bukan keberhasilan kita sebetulnya. Seberapa kita berproses, seberapa kita bertawakal dengan hasil yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, jadi ketika memang apa yang kita tuju tidak tercapai, Ya. tidak tercapai dari mananya gitu. Tujuan kita tidak tercapai dari mananya. Karena kalau dalam satu keterangan mengatakan, kalau kita berbicara terkait Quran ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu ya. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib seorang manusia hambanya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali dia ingin merubah nasibnya sendiri ya dengan cara berproses itu. Jadi sudah ada takdir ketentuan Allah, tapi ada hal yang kita bisa rubah diantaranya dengan proses yang kita lakukan. Dengan proses yang kita lakukan. Iya. Tapi kan kadangkala di pemuda itu suka ada caption ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Ekspektasi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Iya. Kan gini, Kan itu kalau kan proses. konteks agama kan diantaranya Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan yang terbaik gitu. Ya. Menginginkan yang terbaik dari yang terbaik. Artinya ketika kita melihat keadaan itu putih, tapi belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala itu putih. Ketika kita melihat itu adalah warna hitam, tapi belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala hitam gitu. Artinya
yang kita lihat adalah kebahagiaan, tapi menurut Allah bukan ini kebahagiaanmu, mungkin seperti itu. Nah makanya ketika kita berproses ya terus berproses aja selagi jalan tersebut benar gitu. Untuk hasilnya ya kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam konteks agamanya la haula wala quwata illa billah gitu. Tiada kekuatan, tiada daya upaya kecuali kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu berarti itu berhubungannya dengan ikhtiar dan takdir. Iya, ikhtiar, takdir, tawakal itu satu buah paket yang memang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Hingga kita bagaimana untuk senantiasa mensyukuri apa yang telah kita perbuat. Iya, Dan apa yang sudah kita dapatkan disyukuri itu nikmat disyukuri. sekali. Dan ketika mendapatkan musibah harus sabar. Iya, terkadang ini kita itu punya tujuan kemudian kok kenapa tidak tercapai gitu. Karena target kita ini diantaranya disamakan dengan apa yang orang lain itu dapatkan gitu. Jadi sudah ada tolak ukurnya. Oh, keberhasilan saya harus sama seperti si A, harus sama seperti si B, si C dan sebagainya. Padahal setiap orang itu punya tolak ukurnya masing-masing untuk mengatakan keberhasilan itu sudah mereka dapatkan. Jadi sudah ada porsinya masing-masing. Iya, sudah ada porsinya masing-masing. Nah, mengenai kan tadi kita sudah berbicara itu konsepnya apa, mengalir gitu ya, mengalir itu dari mulai proses dan secara agamanya cukup mampu menguasai gitu Kang Asdar ini. Oh, Ya. ada Bang. Kita sharing di sini Bang. Ada teman-teman yang jauh lebih memahami. Bahkan mungkin Abang juga bersembunyi di balik batu sebetulnya. Wah, bersembunyi di balik pohon. Menarik kita ulas mengenai teologi politik. Kenapa tuh kita bahas itu malam ini? Ada manfaatnya nggak buat kawan-kawan semua? Ada. Kan teologi secara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan pengetahuan secara menurut keyakinan beragama. Iya, kalau secara garis besarnya teologi itu ilmu ini ya, ilmu terkait ketuhanan gitu. Nah, itu. Nah, kita kan sudah belajar dulu, alhamdulillah kita masuk ke perkuliahan ya. Nah, Di semester berapa gitu ada yang disebut dengan ilmu kalam. Kalau nggak salah Pak Cecep, dosennya Pak Cecep pada saat itu mengenai ilmu kalam. Nah, kan dulu kita pernah belajar yang namanya ilmu kalam, tapi secara ilmiahnya itu disebut dengan teologi gitu ya. Iya. Nah, menurut Kang Asdar sendiri, antara teologi dengan politik itu menjadi satu kesatuan atau tidak? Kalau satu kesatuan ya mungkin tidak satu kesatuan gitu. Karena dua hal itu memang berbeda. Antara teologi dengan politik itu berbeda gitu. Jadi kalau teologi itu berbicara terkait ketuhanan, berbicara terkait keesaan Tuhan dan sebagainya. Sementara politik itu kan ilmu yang beda lagi dengan teologi. Dia mempelajari terkait bagaimana cara mendapatkan kekuasaan. Bagaimana cara menemukan apa yang kita inginkan, diantaranya dengan politik gitu. Nah makanya dalam Islam juga kan ada yang disebut dengan fikih siasat. Nah mungkin fikih siasat ini dapat dikatakan masuk karena politik juga gitu. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berperang menggunakan strategi dan sebagainya. Ketika menyebarkan ajaran agama Islam juga kan ada politik yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Dakwah secara door to door itu kan merupakan bentuk politik juga. Nah makanya politik itu diantaranya ilmu yang mempelajari terkait bagaimana cara kita mendapatkan sesuatu, bagaimana cara kita mendapatkan kekuasaan dan sebagainya. Sementara teologi lain halnya. Teologi itu diantaranya bagaimana ilmu tersebut mempelajari terkait keesaan Tuhan, membahas terkait sifat-sifat Tuhan dan sebagainya gitu. Nah jadi mungkin seperti itu. Tapi hal tersebut ada hubungannya, nanti dapat kita kaitkan antara teologi dengan politik itu ada hubungannya. Nah, tapi saya mempunyai referensi bahwa kan tadi menurut Kang Asdar ini politik bahwa untuk merebut yang namanya kekuasaan. Ya. Tapi saya pernah baca bahwa politik itu merupakan pengetahuan yang mempelajari ilmu ketatanegaraan. Ya, kalau berbicara terkait ketatanegaraan gitu ya. Nah, menurut Kang Asdar sendiri
Gimana tuh? Iya, ilmu yang mempelajari terkait ketatanegaraan ya kan, bagaimana cara mengelola negara, memanage negara dan sebagainya. Tapi yang jelas kan kalau kita berpolitik bukan hanya sebatas berbicara terkait kenegaraan juga. Hari ini misalkan anak sekolah, misalkan jangan ditiru ya, anak sekolah ketika kata gurunya harus ada iuran sekian ribu, kemudian dia menambah-nambahkan, itu merupakan bagian daripada politik juga sebetulnya. Karena ada tujuan yang dia ingin capai. Jadi politik itu di dalamnya ada strategi untuk meraih apa yang dia inginkan. Terlebih kalau berbicara terkait ketatanegaraan berarti dia ingin mendapatkan kekuasaan untuk menata negara itu yang menggunakan ilmu politik. Karena mustahil kita ingin menjadi kepala desa kecilnya, kita ingin menjadi camat, kita ingin menjadi seorang presiden besarnya, ya otomatis harus masuk dulu ke dalam politik gitu untuk hari ini. Berarti untuk mencapai politik tersebut kita juga agar tidak terjerumus di dalam hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah, berarti kita itu harus mengetahui secara teologi kita gitu ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, menurut Kang Asdar sendiri, bagaimana kita itu untuk mengolah antara teologi dengan politik? Kan kalau teologi itu diantaranya hingga padanya muncul aliran teologi itu diantaranya ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, kemudian ada juga disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu merupakan bagian daripada teologi, bagian daripada ilmu kalam gitu. Nah, berarti mohon maaf, berarti ini berbicaranya tentang teologi Islam. Ya, Kan banyak gitu ya, ada Kristen. Sebelum ada Islam itu Kristen terlebih dahulu kan punya teologi. punya teologi. Ya, otomatis semua agama juga ada teologinya. Nah, baru saya pernah baca pada abad ke-20 itu di kalau bahasa sekarang itu dilaunchingkan Ya, dikeluarkan ya. dikeluarkan di dalam sebuah pendidikan pada abad ke-20 di universitas-universitas luar negeri. Nah, berarti kita berbicaranya mengenai teologi Islam. Iya, soalnya gini loh. Kan banyak hari ini mahasiswa-mahasiswa hari ini yang memang mempelajari terkait teologi. Dan teologinya lebih ke arah teologi Islam itu seperti apa gitu. Kan gini, Rasul kalau berbicara terkait hadis ya, Rasulullah SAW, Rasul itu pun pernah menjelaskan umat Islam itu akan terbagi menjadi berapa golongan gitu. Bahkan sampai 81 golongan. 80 golongan adalah golongan yang salah, kemudian satu golongan adalah golongan yang benar gitu. Sahabat bertanya, ya Rasul, golongan yang benar itu golongan yang mana? Kata Rasulullah SAW, al-jamaah. Nah, disebut dengan al-jamaah di sana adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu dapat dikatakan bagian daripada teologi juga. Ilmu yang mempelajari bagaimana caranya kita memahami, mengetahui terkait ketuhanan itu sendiri melalui ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, seru nih mengenai Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, Pak. Kan Saya tanya, Abang Ahlussunnah bukan?